Malam itu, hujan deras turun membasahi desa kecil di pinggir hutan. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap di sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Seorang pria muda bernama Andi memutuskan untuk bermalam. Rumah itu, konon katanya, adalah tempat bersemayamnya arwah seorang gadis kecil yang hilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Andi yang penasaran dengan cerita mistis itu, memutuskan untuk menginap di rumah tersebut sebagai tantangan dari teman-temannya. Dengan berbekal senter dan selimut tipis, ia memberanikan diri memasuki rumah yang hampir runtuh itu. Pintu kayu berderik saat ia membukanya, dan aroma lembab segera menyergap indera penciumannya. Ruangan utama dipenuhi dengan perabotan berdebu dan jaring laba-laba yang menutupi sudut-sudut ruangan. Andi menyalakan senter dan melangkah lebih dalam. Hatinya berdebar-debar, namun ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua cerita hantu itu hanya mitos belaka. Saat malam semakin larut, Andi merasa kantuk mulai menyerang. Ia memutuskan untuk berbaring di sofa tua di ruang tamu. Namun, tidak lama kemudian, ia terbangun oleh suara langkah kaki kecil yang bergema di lantai atas. Andi bangkit dan mencoba mendengarkan dengan saksama. Langkah-langkah itu terdengar semakin dekat, menuju tangga yang menghubungkan lantai atas dan ruang tamu tempatnya berada. Dengan jantung berdegup kencang, Andi menyorotkan senter ke arah tangga. Di sana, di puncak tangga, berdiri seorang gadis kecil dengan rambut panjang yang kusut, mengenakan gaun putih yang kotor. Wajahnya tertutup rambut, namun Andi bisa merasakan tatapan dingin menusuk dari balik rambut itu. Andi berusaha berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Gadis kecil itu perlahan turun tangga. Setiap langkahnya membuat jantung Andi berdegup semakin kencang. Saat gadis itu sampai di dasar tangga, ia berhenti dan menatap Andi dengan mata kosong yang penuh dengan kesedihan. Dengan suara lirih, gadis itu berkata, "Tolong aku ingin pulang." Sebelum Andi sempat bereaksi, gadis itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Andi mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Ia naik ke lantai atas, menuju kamar tempat gadis itu muncul. Di sana, ia menemukan sebuah buku harian tua yang sudah usang di dalamnya. Terdapat catatan tentang gadis kecil yang hilang dan misteri kematiannya yang belum terpecahkan. Dengan hati-hati, Andi membuka halaman terakhir. Tulisan tangan yang gemetar berbunyi, "Aku terperangkap di sini, tolong bebaskan aku." Sontak, Andi merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar di telinganya. Seolah-olah gadis itu ada di sebelahnya. Andi menutup buku harian itu dengan cepat dan berlari turun, keluar dari rumah tua tersebut. Di bawah guyuran hujan, ia berlari tanpa henti hingga tiba di rumahnya sendiri. Meskipun ia berhasil melarikan diri, bayang-bayang gadis kecil itu selalu menghantui pikirannya. Sejak malam itu, Andi bertekad untuk tidak pernah kembali ke rumah tua itu lagi. Namun, setiap kali ia menutup matanya, ia selalu melihat bayangan di jendela, mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang menunggunya di sana. Sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang ingin dibebaskan. Andi tidak bisa tidur nyenyak sejak malam di rumah tua itu. Mimpi buruk tentang gadis kecil terus menghantui malam-malamnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan di jendela itu kembali dengan tatapan kosong yang penuh kesedihan. Pagi itu, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang gadis kecil tersebut. Dia pergi ke perpustakaan desa dan mencari arsip lama. Setelah beberapa jam mencari, dia menemukan sebuah artikel dari koran tua yang memberitakan tentang seorang gadis kecil bernama Lila yang hilang secara misterius dari rumahnya. Rumah itu ternyata milik keluarga Lila. Di artikel tersebut disebutkan bahwa Lila sering berbicara tentang teman imajinernya yang tinggal di rumah tua di pinggir hutan. Andi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu. Dia memutuskan untuk menemui seorang paranormal terkenal di desa tersebut, Pak Surya. Ketika Andi menceritakan pengalamannya, Pak Surya tampak serius. "Arwah Lila terperangkap di antara dua dunia. Kita harus membantu membebaskannya," katanya. Malam itu, Andi dan Pak Surya kembali ke rumah tua tersebut dengan membawa perlengkapan ritual. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati dan langsung menuju kamar di lantai atas. Pak Surya mengatur lilin di sekeliling ruangan dan mulai membaca mantra. Saat ritual berlangsung,
udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Suara tawa kecil yang menyeramkan mulai terdengar lagi. Tiba-tiba, sosok Lila muncul di tengah ruangan. "Tolong aku," suaranya lemah dan penuh kesedihan. Pak Surya memejamkan mata dan melanjutkan mantra, mencoba berkomunikasi dengan arwah Lila. "Lila, kami di sini untuk membantu. Apa yang membuatmu terperangkap?" tanya Pak Surya. Lila menjawab dengan suara yang terdengar seperti bisikan. "Temanku, dia tidak mau aku pergi. Dia marah karena aku ingin pulang." Lila kemudian menunjukkan sudut ruangan yang gelap, di mana sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala muncul. Andi merasa takut, tetapi Pak Surya tetap tenang. "Makhluk itu adalah roh jahat yang telah menahan Lila di sini. Kita harus mengusirnya," kata Pak Surya dengan tegas. Dia kemudian mengambil garam dan mulai menaburkannya di sekitar ruangan, membentuk lingkaran perlindungan. Makhluk itu mulai bergerak mendekati mereka, berusaha menembus lingkaran. Dengan senter dan keberanian yang tersisa, Andi membaca doa yang diajarkan Pak Surya. Cahaya dari lilin semakin terang, dan makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan sebelum menghilang dalam kepulan asap hitam. Lila terlihat lebih tenang, namun masih ada kesedihan di matanya. "Terima kasih," katanya lirih. Sebelum tubuhnya perlahan memudar, Andi merasa lega, tetapi juga sedih. Lila akhirnya bisa pergi ke tempat yang seharusnya, namun kenangan tentangnya akan selalu membekas. Saat mereka keluar dari rumah itu, Andi merasa beban berat di pundaknya terangkat. Meskipun bayangan di jendela itu kini hilang, Andi tahu bahwa kisah Lila dan perjuangannya untuk bebas akan selalu menghantui desa kecil tersebut, mengingatkan mereka akan kekuatan tak terlihat yang bersembunyi di balik dinding rumah tua itu. Beberapa minggu setelah malam yang mengerikan itu, desa kembali tenang. Namun, bagi Andi, ingatan tentang Lila dan rumah tua itu masih segar. Meskipun Pak Surya telah meyakinkannya bahwa arwah Lila telah bebas, Andi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pada suatu malam, Andi menerima telepon dari temannya, Budi, yang terdengar panik. "Andi, kau harus datang ke rumah tua itu. Ada yang aneh. Aku melihat sesuatu di sana." Meskipun takut, Andi tahu bahwa dia harus kembali. Dia menghubungi Pak Surya, dan bersama-sama mereka menuju rumah tua di pinggir hutan itu. Saat mereka tiba, rumah itu tampak lebih suram dari biasanya. Angin kencang menerpa pepohonan, dan suara ranting-ranting patah menambah suasana mencekam. Budi menunggu di depan rumah, wajahnya pucat. "Aku melihat bayangan lagi di jendela," kata Budi dengan suara gemetar. Tapi kali ini, tidak hanya Liang. Ada sosok lain bersamanya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Pak Surya membawa peralatan ritualnya lagi, siap menghadapi apapun yang mereka temui. Mereka naik ke lantai atas, menuju kamar tempat Lila pertama kali muncul. Begitu mereka memasuki kamar, udara kembali menjadi dingin. Di sana, di sudut ruangan, berdiri dua sosok, Lila dan seorang pria tinggi dengan wajah pucat dan mata kosong. Pak Surya segera menyadari bahwa pria itu adalah roh yang berbeda. Mungkin salah satu pemilik rumah sebelumnya yang juga terjebak di sana. "Lila, mengapa kamu kembali?" tanya Pak Surya dengan lembut. "Aku tidak pernah benar-benar bebas," jawab Lila. "Roh ini mengikatku di sini. Dia marah karena aku mencoba pergi." Andi merasakan ketegangan meningkat. Dia tahu bahwa mereka harus mengusir roh jahat ini agar Lila bisa benar-benar bebas. Pak Surya mulai mempersiapkan ritual lain, kali ini lebih kuat dan lebih berbahaya. Ia menyalakan lilin-lilin hitam dan mengatur beberapa kristal di sekitar ruangan. Pria itu mulai bergerak, mendekati mereka dengan langkah lambat. "Tapi pasti, kalian tidak akan mengambilnya dariku," katanya dengan suara serak dan penuh kebencian. Pak Surya mulai membaca mantra, sementara Andi dan Budi berdiri di lingkaran perlindungan. Ritual itu berlangsung intens, cahaya lilin berkedip-kedip, dan suara mantra Pak Surya menggema di ruangan. Roh pria itu berusaha menembus lingkaran, tapi Pak Surya tetap fokus. Akhirnya, dengan teriakan terakhir yang mengerikan, roh itu menghilang dalam semburan cahaya. Lila berdiri diam, matanya berkilauan dengan rasa terima kasih. "Terima kasih," katanya sekali lagi. Kali ini, dengan senyum tipis di wajahnya. "Sekarang, aku benar-benar bisa pergi." Lila memudar untuk terakhir kalinya, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang damai. "Andi,
Budi, dan Pak Surya merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa akhirnya Lila bisa beristirahat dengan tenang. Saat mereka keluar dari rumah tua itu, Andi merasa beban yang menghantuinya selama ini akhirnya terangkat. Dia berterima kasih kepada Pak Surya dan berjanji untuk tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pengalaman ini telah mengubahnya selamanya. Rumah tua itu kini berdiri kosong, tetapi tidak lagi menakutkan. Desas-desus tentang hantu di desa mulai memudar, dan kehidupan kembali normal. Namun, bagi Andi dan teman-temannya, cerita tentang Lila dan bayangan di jendela akan selalu menjadi pengingat bahwa ada lebih banyak di dunia ini daripada yang terlihat oleh mata. Meskipun Lila dan roh jahat itu telah pergi, kehidupan Andi tak lagi sama. Ia kerap merasakan adanya kehadiran tak kasat mata di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal dari rumah tua itu. Mimpi buruk tentang Lila dan pria dengan mata kosong terus menghantui malam-malamnya. Andi merasa harus mencari cara untuk benar-benar menyelesaikan semua ini. Suatu hari, Andi menerima surat tanpa nama. Surat itu berisi pesan singkat, "Masih ada yang tertinggal. Temui aku di tempat lama." Andi tahu ini berarti ia harus kembali ke rumah tua itu. Meskipun seluruh nalarnya menolak gagasan tersebut, ia memutuskan untuk tidak sendirian kali ini. Ia mengajak Budi dan Pak Surya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, mereka kembali ke rumah tua di pinggir hutan. Saat mereka tiba, suasana rumah tampak berbeda. Tidak ada lagi perasaan mencekam yang biasa mereka rasakan. Namun, mereka tetap waspada. Mereka masuk ke dalam dan menuju ke lantai atas, ke kamar tempat mereka terakhir kali bertemu Lila. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua yang sebelumnya tidak ada. Buku itu terbuka pada halaman tengah, menunjukkan tulisan tangan yang terkesan tergesa-gesa. Rahasia terakhir tersembunyi di bawah lantai. Tulisannya berbunyi, "Dengan hati-hati, Andi dan Budi mulai memeriksa lantai kayu di kamar tersebut. Setelah beberapa saat, mereka menemukan papan yang sedikit longgar. Mereka mengangkatnya dan menemukan sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama dan foto-foto. Foto-foto itu menunjukkan Lila bersama seorang pria yang tidak mereka kenal, yang ternyata adalah penjaga rumah lama sebelum keluarga Lila pindah. Surat-surat tersebut mengungkapkan bahwa pria itu memiliki obsesi aneh terhadap Lila dan ingin menjadikan arwahnya sebagai miliknya. Rupanya, dia telah melakukan ritual kuno untuk mengikat roh Lila di rumah itu. Pak Surya membaca surat-surat itu dengan cermat. "Kita harus memutuskan ikatan ini sepenuhnya," katanya. "Ritual yang dilakukan pria ini harus dibalik agar Lila bisa bebas sepenuhnya." Mereka menyiapkan perlengkapan ritual di ruangan itu. Pak Surya mulai membacakan mantra untuk memutus ikatan yang mengikat Lila. Ketika mantra dilafalkan, suasana di ruangan berubah drastis. Udara menjadi dingin dan suara angin menderu-deru di luar. Tiba-tiba, bayangan pria dengan mata kosong muncul lagi. Kali ini tampak lebih marah dan berbahaya. "Kalian tidak bisa mengambilnya dariku," teriaknya. Pak Surya melanjutkan mantranya dengan suara lebih keras, dan Andi serta Budi berdiri di sekelilingnya, memberikan dukungan. Dengan setiap kata yang diucapkan, bayangan itu tampak semakin lemah, sampai akhirnya dengan teriakan mengerikan, dia menghilang dalam semburan cahaya. Setelah ritual selesai, suasana kembali tenang. Lila muncul untuk terakhir kalinya, tampak lebih damai dan bahagia. "Terima kasih, sekarang aku benar-benar bebas," katanya dengan senyum penuh kelegaan sebelum menghilang untuk selama-lamanya. Andi, Budi, dan Pak Surya keluar dari rumah tua itu dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa arwah Lila kini benar-benar bebas, dan tidak ada lagi bayangan di jendela yang akan menghantui mereka. Andi merasa bahwa beban yang selama ini menghantui pikirannya akhirnya terangkat. Rumah tua itu kini benar-benar kosong dan sunyi. Tidak ada lagi cerita hantu yang menghantui desa. Andi dan teman-temannya kembali ke kehidupan mereka, membawa pengalaman berharga tentang keberanian, persahabatan, dan misteri yang tak terpecahkan. Meskipun kisah ini telah berakhir, mereka tahu bahwa selalu ada rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding tua dan di sudut-sudut gelap dunia, dan mereka siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Meskipun Andi, Budi, dan Pak Surya merasa lega setelah berhasil membebaskan Lila, cerita itu masih menyisakan jejak di kehidupan mereka. Andi mencoba kembali ke rutinitas sehari-harinya.
Namun rasa penasaran dan ketidaknyamanan tak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya, seolah ada bagian dari teka-teki yang belum terselesaikan. Suatu malam, Andi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di rumah tua itu lagi. Namun kali ini, ada pintu rahasia di balik lemari besar di ruang tamu. Pintu itu memancarkan cahaya redup, dan Andi merasa ada sesuatu yang sangat penting di baliknya saat ia terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Pagi harinya, Andi menceritakan mimpinya kepada Budi dan Pak Surya. Mereka semua sepakat bahwa mungkin ada sesuatu yang masih tersembunyi di rumah itu. Mereka memutuskan untuk kembali lagi, kali ini dengan tujuan menyelidiki setiap sudut rumah. Saat mereka tiba di rumah tua, suasana terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Mereka masuk ke dalam dan langsung menuju ruang tamu. Andi memimpin mereka ke lemari besar yang ia lihat dalam mimpinya. Bersama-sama, mereka memindahkan lemari itu, dan benar saja, di baliknya terdapat pintu kayu tua yang tersembunyi. Pintu itu terkunci, tapi setelah beberapa usaha, mereka berhasil membukanya. Di balik pintu itu, mereka menemukan tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Dengan senter di tangan, mereka turun perlahan-lahan. Ruang bawah tanah itu besar dan penuh dengan barang-barang antik yang tertutup debu. Di sudut ruangan, mereka menemukan meja kayu tua dengan buku-buku dan gulungan kertas. Pak Surya mengambil salah satu gulungan dan membacanya dengan hati-hati. Gulungan ini berisi mantra-mantra kuno dan diagram yang menunjukkan cara melakukan ritual yang digunakan oleh pria itu untuk mengikat roh lilang, kata Pak Surya. Tapi ada satu diagram yang berbeda, sepertinya ini adalah cara untuk memutus ikatan yang lebih mendalam. Mereka mengikuti petunjuk di diagram itu, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik dinding palsu. Di dalam kotak itu, terdapat perhiasan dan boneka kecil yang tampaknya milik Lila. Pak Surya mengambil boneka itu, dan berkata, ini adalah totem yang digunakan untuk mengikat rohnya. Kita harus menghancurkannya untuk memastikan Lila benar-benar bebas. Dengan hati-hati, mereka membawa boneka itu keluar dan membakarnya di halaman belakang rumah. Saat api melahap boneka tersebut, mereka merasakan perubahan energi yang signifikan. Suasana yang tadinya berat dan menekan kini berubah menjadi ringan dan damai. Setelah api padam, Andi merasa seolah beban yang ia rasakan selama ini benar-benar hilang. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Lila kini bisa beristirahat dengan damai, tanpa ada lagi yang mengikatnya di dunia ini. Mereka meninggalkan rumah tua itu dengan perasaan lega dan puas. Tidak ada lagi bayangan di jendela atau suara-suara aneh di malam hari. Desa kembali tenang, dan cerita tentang hantu di rumah tua itu mulai menjadi kenangan yang semakin samar. Andi, Budi, dan Pak Surya kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun pengalaman ini mempererat persahabatan mereka dan memberikan pelajaran berharga tentang keberanian, kepercayaan, dan misteri yang ada di dunia ini. Mereka tahu bahwa meskipun kisah ini telah berakhir, mereka selalu siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Beberapa bulan setelah pembebasan terakhir Lila, Andi, Budi, dan Pak Surya menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Meskipun pengalaman di rumah tua itu meninggalkan bekas, mereka merasa lega bahwa semuanya telah berakhir. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Andi menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang tidak dikenalnya. Nama saya Ratna, katanya dengan suara gemetar. Saya mendengar tentang yang Anda lakukan di rumah tua itu. Saya butuh bantuan Anda. Ada sesuatu yang menghantui rumah saya dan keluarga saya sedang dalam bahaya. Andi merasa merinding. Dia sudah berjanji untuk menjauh dari hal-hal semacam ini, tapi mendengar ketakutan di suara Ratna, dia merasa tak bisa menolak. Ia menghubungi Budi dan Pak Surya, menceritakan situasinya, dan mereka sepakat untuk membantu Ratna. Mereka bertiga bertemu dengan Ratna di rumahnya, sebuah rumah besar di pinggiran desa yang tampak angker di bawah cahaya bulan. Ratna menceritakan bahwa sejak mereka pindah ke rumah itu, keluarganya mengalami serangkaian kejadian aneh, suara-suara di malam hari, benda-benda yang berpindah sendiri, dan bayangan yang muncul di cermin. Saat memasuki rumah Ratna, Andi dan teman-temannya langsung merasakan aura yang tidak nyaman. Pak Surya segera mulai menyiapkan peralatan ritualnya, sementara Andi dan Budi memeriksa sekitar rumah.
Mereka menemukan bahwa rumah itu memiliki sejarah panjang dan pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitam. Pak Surya memutuskan untuk melakukan pembersihan spiritual di seluruh rumah. Mereka mulai dari ruang tamu, mengitari setiap sudut dengan mantra dan asap dupa. Di kamar tidur utama, Ratna menunjukkan cermin besar yang sering menampilkan bayangan menyeramkan. Ketika mereka berdiri di depan cermin, tiba-tiba bayangan seorang pria tua dengan mata merah menyala muncul. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," katanya dengan suara dingin yang memekakkan telinga. Andi dan Budi terkejut, tetapi Pak Surya tetap tenang. Dia melanjutkan mantra. Dan bayangan itu berusaha melawan dengan segala cara. Saat situasi semakin tegang, Ratna berteriak, "Itu dia. Itu yang selalu aku lihat di mimpiku." Pak Surya segera tahu bahwa roh ini adalah dukun yang menghantui rumah tersebut. Ia mempercepat mantranya, memfokuskan energi untuk mengusir roh jahat itu. Bayangan pria itu semakin kuat, mencoba menembus lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Pak Surya. Suasana ruangan semakin berat, dan suhu menurun drastis. Dengan tekad yang kuat, Pak Surya melanjutkan ritualnya, sementara Andi dan Budi berdiri mengelilinginya, memberikan dukungan moral. Tiba-tiba, roh itu mengeluarkan teriakan mengerikan, sebelum menghilang dalam semburan cahaya merah. Suasana ruangan kembali tenang, dan cermin itu retak, menandakan bahwa roh jahat itu telah dikalahkan. Ratna menangis lega, berterima kasih kepada mereka. "Saya tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan kalian," katanya. Andi, Budi, dan Pak Surya hanya tersenyum. Mereka tahu bahwa membantu orang lain adalah balasan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan puas, meski mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan kegelapan. Mereka juga tahu bahwa keberanian dan persahabatan adalah cahaya yang bisa menerangi jalan. Pengalaman di rumah Ratna mengingatkan mereka bahwa tugas mereka belum selesai. Meskipun Lila telah bebas, masih banyak roh yang membutuhkan bantuan mereka. Andi, Budi, dan Pak Surya bertekad untuk terus membantu mereka yang membutuhkan, menjadi pelindung bagi mereka yang terganggu oleh kekuatan gelap. Dan begitu, cerita mereka berlanjut, dari satu rumah berhantu ke rumah berikutnya, menghadapi kegelapan dengan keberanian dan tekad, mengetahui bahwa setiap roh yang mereka bantu adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih terang. Beberapa minggu setelah membantu Ratna, Andi, Budi, dan Pak Surya merasa ada sesuatu yang aneh di desa mereka. Meskipun mereka telah berhasil mengusir roh-roh jahat dari rumah-rumah berhantu, suasana desa masih terasa berat dan gelap. Mereka mulai mendengar bisikan dari para tetangga tentang kejadian aneh di berbagai tempat. Suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah Andi, Budi berbicara dengan suara serius. "Kalian merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Bukan hanya satu atau dua roh, tapi lebih dari itu." Pak Surya mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. "Saya merasa ada kekuatan besar yang sedang bangkit. Mungkin ini semua berkaitan dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat." Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Setelah melakukan riset dan bertanya kepada para tetua desa, mereka menemukan bahwa desa itu dibangun di atas lahan yang dulunya adalah tempat pemujaan kuno. Konon, pemujaan itu dipimpin oleh seorang dukun besar yang sangat kuat dan kejam. Legenda mengatakan bahwa sang dukun memiliki pengikut yang setia, dan mereka melakukan ritual-ritual gelap untuk mengikat kekuatan jahat di tanah itu. Meskipun dukun itu telah lama mati, kekuatannya tetap terikat di desa, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Mereka sadar bahwa untuk menghentikan ini, mereka harus menemukan pusat dari kekuatan tersebut dan menghancurkannya. Pak Surya menyarankan agar mereka mengunjungi tempat pemujaan kuno yang disebutkan dalam legenda, yang kini tersembunyi di dalam hutan lebat di pinggiran desa. Bersiap dengan peralatan ritual dan perbekalan, mereka memulai perjalanan mereka ke hutan. Malam itu sangat gelap, dan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan mereka. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik rimbunan pohon. Saat mereka memasuki gua, mereka merasakan energi gelap yang begitu kuat,
Gua itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan ritual pemujaan. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu besar yang tampak sudah lama tidak digunakan, namun tetap memancarkan aura jahat. Pak Surya memulai persiapan ritual untuk memurnikan tempat tersebut. Dia menyalakan lilin dan dupa, sementara Andi dan Budi menjaga di sekeliling, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ketika Pak Surya mulai melafalkan mantra pembersihan, suasana gua mulai bergetar. Bayangan-bayangan gelap bergerak di dinding, dan suara bisikan mulai terdengar semakin keras. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapan mereka dengan sosok dukun kuno yang mengerikan. "Kalian berani mengganggu tempat suciku?" Suaranya bergema di seluruh gua, penuh dengan kebencian. Pak Surya tetap tenang dan melanjutkan mantranya. Bayangan itu bergerak mendekat, mencoba menghentikan mereka, tetapi Andi dan Budi dengan berani berdiri di antara Pak Surya dan sosok jahat itu. Dengan setiap kata mantra yang diucapkan, bayangan dukun itu semakin lemah, cahaya lilin berkedip-kedip, dan udara di dalam gua menjadi semakin dingin. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir, bayangan itu menghilang dalam semburan cahaya, meninggalkan gua dalam keheningan. Setelah ritual selesai, energi gelap di gua itu terasa menghilang. Altar batu tampak lebih tenang, dan suasana di dalam gua berubah menjadi damai. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menghentikan kebangkitan kekuatan jahat itu. Dengan perasaan lega, mereka meninggalkan gua dan kembali ke desa. Pagi itu, mereka disambut dengan kehangatan matahari dan suara burung yang bernyanyi, seolah-olah desa telah terbebas dari kegelapan yang telah lama menghantuinya. Andi, Budi, dan Pak Surya sadar bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka tahu bahwa akan selalu ada ancaman lain yang mungkin muncul. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan keberanian dan persahabatan, mereka dapat menghadapi apapun yang datang. Dan begitu, perjalanan mereka berlanjut dari satu petualangan ke petualangan berikutnya, selalu siap menghadapi kegelapan dan membawa cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa bulan berlalu sejak mereka berhasil menghentikan kebangkitan kekuatan jahat di gua kuno. Desa kembali tenang dan kehidupan berjalan normal. Namun, Andi, Budi, dan Pak Surya tetap waspada, selalu siap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Suatu malam, Andi terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Dia mendekati jendela dan melihat sosok seorang wanita tua yang tampak sangat khawatir. Andi membuka jendela dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Marni, seorang tetua dari desa sebelah. "Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuan kalian," katanya dengan suara gemetar. "Desa kami sedang dihantui oleh roh yang sangat kuat. Banyak orang sakit, dan bahkan beberapa telah meninggal. Kami tidak tahu lagi harus bagaimana." Andi segera menghubungi Budi dan Pak Surya, dan mereka setuju untuk membantu Nyai Marni. Keesokan paginya, mereka berangkat ke desa sebelah, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari desa mereka. Sesampainya di sana, mereka langsung merasakan aura suram yang menyelimuti desa itu. Warga desa tampak pucat dan cemas, dan beberapa rumah tampak kosong dan ditinggalkan. Nyai Marni membawa mereka ke rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi. "Roh ini mulai muncul setelah kami menemukan sebuah peti tua di bawah tanah saat menggali sumur baru. Sejak saat itu, hal-hal buruk mulai terjadi. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan." Pak Surya memeriksa peti tua yang disebutkan Nyai Marni. Peti itu terbuat dari kayu gelap dengan ukiran aneh di sekelilingnya. Saat Pak Surya membuka peti itu, mereka menemukan sejumlah barang kuno, termasuk sebuah patung kecil yang tampak jahat dan beberapa gulungan kertas berisi tulisan dalam bahasa kuno. "Gulungan ini mengandung mantra-mantra gelap," kata Pak Surya. Setelah memeriksa tulisan-tulisan itu, "Patung ini adalah totem yang digunakan untuk memanggil roh jahat. Kita harus menghancurkannya untuk menghentikan teror ini." Mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di tempat mereka menemukan peti itu. Nyai Marni membawa mereka ke lokasi penggalian, sebuah area terbuka di tengah desa. Saat mereka mulai menyiapkan peralatan ritual, suara angin menderu-deru dan langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Pak Surya menyalakan lilin dan dupa, mulai melafalkan mantra pembersihan. Andi dan Budi berdiri di sekelilingnya, melindunginya dari gangguan apapun. Saat Pak Surya melanjutkan mantranya, suara jeritan dan bisikan mulai terdengar dari sekeliling mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding.
Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapan mereka, sosok roh jahat yang terlihat lebih kuat dan menakutkan daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kalian tidak bisa menghentikanku, teriak roh itu dengan suara menggelegar. Pak Surya tetap tenang, memperkuat mantranya. Andi dan Budi bergandengan tangan, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Pak Surya. Cahaya dari lilin dan dupa semakin terang, berusaha mengalahkan kegelapan yang dibawa oleh roh itu. Roh itu bergerak dengan cepat, mencoba menyerang mereka dari berbagai arah, tetapi lingkaran pelindung mereka terlalu kuat. Dengan tekad yang bulat, Pak Surya melafalkan mantra terakhir dengan penuh keyakinan. Cahaya terang menyelimuti area tersebut, dan roh itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum menghilang dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Setelah ritual selesai, suasana desa berubah drastis. Langit kembali cerah, dan udara menjadi lebih segar. Warga desa yang menyaksikan ritual itu berterima kasih dengan air mata kebahagiaan. Nyai Marni menggenggam tangan Andi, Budi, dan Pak Surya. Kalian telah menyelamatkan desa kami sangat berterima kasih. Andi, Budi, dan Pak Surya tersenyum lega. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir mereka untuk membantu orang lain menghadapi kegelapan dan membawa cahaya dimanapun diperlukan. Mereka kembali ke desa mereka dengan hati yang tenang, tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang besar. Namun, di dalam hati mereka juga tahu bahwa masih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan dan kegelapan yang harus dihadapi. Dan begitu, perjalanan mereka berlanjut, tidak hanya sebagai pemburu hantu, tetapi juga sebagai pelindung, penjaga cahaya di dunia yang penuh misteri dan kegelapan. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin menyadari bahwa keberanian, persahabatan, dan tekad adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan yang ada di hadapan mereka. Ketenangan desa Andi, Budi, dan Pak Surya tidak berlangsung lama. Setelah keberhasilan mereka di desa sebelah, kabar tentang kemampuan mereka menyebar dengan cepat. Orang-orang dari desa dan kota lain mulai datang, meminta bantuan untuk mengatasi masalah supranatural yang mereka hadapi. Suatu hari, seorang pria bernama Anton datang menemui mereka. Anton berasal dari sebuah kota kecil di utara, yang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Ia menceritakan bahwa keluarganya telah lama dihantui oleh roh jahat yang sangat kuat. Bahkan sebelum ia lahir, roh tersebut seringkali muncul di malam hari, menebarkan ketakutan dan penyakit. Anton membawa mereka ke rumah keluarganya, sebuah bangunan tua yang terletak di pinggir kota. Saat mereka tiba, mereka langsung merasakan suasana mencekam yang menyelimuti rumah itu. Anton menunjukkan mereka ke ruang bawah tanah, tempat roh itu sering muncul. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, mereka menemukan sebuah altar tua dengan berbagai macam artefak aneh. Pak Surya segera mengenali tanda-tanda dari sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh leluhur Anton. Ini adalah sumber dari masalahmu, kata Pak Surya. Ritual ini telah mengikat roh jahat di sini, dan kita harus menghentikannya. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di malam itu juga. Saat matahari terbenam, mereka menyiapkan semua peralatan yang diperlukan, lilin, dupa, dan kitab mantra. Pak Surya memimpin ritual, sementara Andi dan Budi menjaga sekeliling, siap menghadapi gangguan apapun. Saat Pak Surya mulai melafalkan mantra, suasana di ruang bawah tanah berubah. Suhu menurun drastis dan bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di dinding. Tiba-tiba, roh jahat itu muncul, lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Wajahnya penuh kebencian, matanya menyala dengan api kemarahan. Kalian tidak akan bisa mengusirku, suaranya menggelegar, membuat dinding bergetar. Andi dan Budi berdiri tegak, memperkuat lingkaran perlindungan di sekitar Pak Surya. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang paling menantang yang pernah mereka hadapi. Pak Surya melanjutkan mantra dengan suara lebih kuat, berusaha menahan kekuatan jahat itu. Roh itu menyerang dengan kekuatan penuh, mencoba menembus lingkaran perlindungan mereka. Namun, mereka tetap teguh, melawan dengan sebuah keberanian dan tekad yang mereka miliki. Cahaya dari lilin dan dupa semakin terang, melawan kegelapan yang dibawa oleh roh itu. Dengan setiap kata mantra yang diucapkan Pak Surya,
Roh itu semakin melemah. Suasana semakin tegang saat roh itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum akhirnya menghilang dalam semburan cahaya terang. Setelah roh itu pergi, suasana di rumah Anton berubah drastis. Udara menjadi lebih segar dan ruang bawah tanah yang tadinya mencekam sekarang terasa lebih damai. Anton dan keluarganya merasa lega, seperti beban berat yang telah lama mereka pikul akhirnya terangkat. Anton menggenggam tangan Andi, Budi, dan Pak Surya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kalian telah menyelamatkan kami. Kami tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan kalian, katanya dengan suara bergetar. Andi tersenyum dan berkata, melihat kalian terbebas dari teror itu sudah cukup bagi kami. Mereka kembali ke desa mereka dengan hati yang puas, mengetahui bahwa mereka telah membantu orang lain untuk menemukan kedamaian.